Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Indah Puspita Nasution. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, Program Studi Agama-Agama. Saya sebagai peserta kuliah kerja nyata dari rumah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020, kelompok 59. Perkenalkan teman-teman, beliau adalah dosen pembimbing lapangan saya, yaitu Ibu Maharia MAG. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai new normal dalam perspektif agama. Menurut para tokoh agama di Indonesia sepakat untuk menghadapi dan menyiapkan tatanan hidup baru di era new normal dengan pendekatan agama. Pandemi Corona atau COVID-19 merupakan momentum bagi umat manusia untuk membangun hidup dan harmoni baru dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia dan alam semesta. Masalah itu dibahas para tokoh agama di Indonesia dalam diskusi daring bertajuk Tata Hidup Baru The New Normal. Yang pertama, saya akan membahas mengenai new normal dalam perspektif agama Islam. Dalam konteks Islam, menurut Dr. Kiai Haji Masyudi Syuhud, sudah diajarkan bagaimana konsep hablu minallah dan hablu minannas, atau hubungan dengan Allah, manusia, dan alam semesta bisa diwujudkan. Maka bala atau bencana akan bisa diatasi dengan baik dan lancar, termasuk COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, kita sebagai umat beragama muslim harus kembali ke fitrah sebagai manusia, yaitu hamba yang diciptakan untuk mengabdi kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fitrah pula Allah menciptakan manusia dan alam semesta dengan perbedaan. Oleh karenanya, sebagai umat beragama muslim, kita harus mengembangkan strategi dan cara-cara yang islami dan sejalan dengan protokol kesehatan yang ada. Dengan kerja keras dan sinergi semua pihak, harus optimis pandemi corona akan segera diatasi. Sebagai makhluk berakal, pandemi COVID-19 ini harus meningkatkan amal usaha serta ijtihadnya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai new normal dalam perspektif agama Kristen, Protestan, dan Katolik. PDT Roni Mandang mengungkapkan di era new normal, kehidupan gereja akan berubah drastis. Media akan menjadi basis utama gereja dalam melayani umat. Meskipun bukan berarti umat tidak perlu lagi hadir ke gereja untuk beribadah. Gereja jangan sampai melupakan tugasnya untuk membangun iman jemaat. Pendeta yang mengembalakan GKRI Karmel ini mengatakan diperlukan edukasi dari gereja kepada jemaat tentang new normal agar tidak menimbulkan salah persepsi. Gereja pun harus bijak dan jangan terburu-buru mengadakan ibadah agar tidak menjadi klaster baru persebaran COVID-19. Intinya, para pimpinan umat Kristen sepakat bahwa di era new normal nanti akan banyak terjadi perubahan dalam kehidupan gerejawi. Gereja harus melek teknologi agar mampu beradaptasi, dan gereja harus merumuskan langkah strategis apa yang harus dilakukan agar umatnya tetap dapat terlayani dengan baik. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai new normal dalam perspektif agama Hindu. Menurut Ketua Yayasan Vidya Kertajaya Ketutjono, Pura Kertajaya siap menjalani new normal. Tempat sembahyang juga telah diatur agar ada jaraknya. Selain menjaga jarak 1 meter, Pura juga mewajibkan umat menggunakan masker ketika sembahyang di Pura. Kemudian Pura juga menyiapkan tempat cuci tangan di setiap pintu masuk. Ketutjono mengatakan, pengecekan kesiapan Pura menghadapi new normal dilakukan karena adanya surat edaran Menteri Agama yang memperkenankan tempat ibadah dibuka kembali dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Selama pandemi COVID-19 sendiri, umat Hindu sembahyang di kediaman masing-masing. Adanya new normal nanti, umat sudah bisa sembahyang di pura kembali. Rohaniawan Hindu KS Arsana mengatakan,
Pihaknya sepakat menjadi tempat ibadah untuk membangun dan menyemaikan kearifan baik dengan Tuhan atau sesama manusia. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, tempat ibadah bukan hanya sakral, tapi juga media pemberdayaan umat beragama untuk sadar dan bangkit bahwa tugas kita adalah membangun tata kehidupan baru sesuai dengan nilai agama yang kita yakini. Yang keempat, kita akan membahas mengenai new normal dalam perspektif agama Buddha. Dalam Girimananda Sutta AN 10.60, Buddha menguraikan bahwa tubuh ini adalah sarang dari berbagai macam penyakit. Keinginan untuk terus sehat memang merupakan kewajaran bagi pandangan umum. Akan tetapi, keinginan tersebut sesungguhnya menjadi sumber penderitaan baru. Saat seseorang mengalami sakit, sementara ia ingin agar tidak memperoleh sakit, ia akan semakin menderita karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Buddha suatu kali pernah mengatakan bahwa penderitaan sakit jasmani diibaratkan seperti seseorang yang jantungnya tertusuk dua belati. Lebih dari itu, terasa seperti tertusuk dua belati di jantungnya saat batinnya turut menderita karena sakit tersebut. Salata Sutta SN 36.6, artinya penderitaan seseorang yang sakit akan berlipat ganda saat batinnya juga turut menderita. Hampir semua negara menghimbau warganya untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, terkecuali memang bagi mereka yang harus keluar dan kegiatannya tidak bisa dilakukan dari rumah. Akan tetapi, tidak lama lagi akan ada penyesuaian gaya hidup untuk menjaga produktivitas masyarakat, tatanan baru yang berbasis pada adaptasi untuk memudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Pola hidup yang dilakukan harus sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu dengan rutin mencuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik. Pada saat ini, kesehatan adalah suatu kondisi yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang baru. Semua orang pasti berusaha menjaga kesehatan. Apapun akan dilakukan untuk membuat badan ini dapat terus fit dan bertenaga. Namun demikian, sesungguhnya jasmani penuh dengan penyakit, baik dalam skala kecil maupun besar. Yang kelima, kita akan membahas mengenai new normal dalam perspektif agama Konghucu. Ketua Umum Majelis Agama Konghucu Indonesia, Budi S. Tanuwibowo, menyebut semua umat diharapkan bangkit dari keterpurukan yang sempat melanda beberapa waktu lalu, khususnya yang terdampak secara finansial. Budi menganggap situasi ini sebagai bagian dari pelajaran kehidupan. Setiap agama Islam, Konghucu, dan lain-lain sangat menegaskan bahwa kehidupan itu selalu berubah, nanti akan mengalir dari hari ke hari, tidak ada satupun yang sama. Untuk itu manusia diminta untuk belajar. Demikianlah hasil video saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.